Halo, selamat datang di pembelajaran belajar dari rumah atau BDR. Kali ini masih dengan kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga ya. Kita memasuki pembelajaran ketiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ini adalah ada sebuah gambar di mana di sini ada seorang anak, ayah, ibu yang sedang beraktivitas ya. Ada yang sedang si anak sedang memberi makan ayam, ibu sedang menyiram tanaman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kita ingat-ingat lagi apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita kemarin bahas. Yang pertama itu adalah apa? Bergerak ya, bergerak. Kemudian yang kedua adalah bernafas ya, bernafas. Kemudian yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang ya. Dibolak-balik juga boleh berkembang. Selanjutnya apa lagi? Berkembang biak, berkembang biak. Selanjutnya memerlukan memerlukan makanan. Kemudian yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang pertanyaannya kedua, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Nah, sekarang kita mengamati gambar ini ya. Gambar ini. Kita akan menuliskan ciri-cirinya di tabel ini. Tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Nah, sekarang ada contohnya. Nomor 1, ciri-ciri makhluk hidup tumbuhan memerlukan air. Nah, kegiatan pada gambar yang terlihat adalah apa? Ibu menyiram tanaman. Nih, tanaman atau tumbuhan itu sama ya. Jadi karena memerlukan air, jadi disiram oleh si ibu. Terus kita yang kedua sekarang. Kita mulai dari si kegiatan siapa ya? Kita mulai dari kegiatan si anak ya. Anak itu sedang apa tadi? Memberikan makan. Berarti ke siapa? Ayam ya. Berarti di sini kita tuliskan kecil saja. Ayam memerlukan makanan. Nah, kegiatan pada gambar yang terlihat itu adalah anak memberi pakan ayam. Kemudian apa lagi ya? Nah, kita ke ini ya. Ke kandang ayam. Ada seekor ayam betina ini ya, yang sedang apa ini? Ini nih apa? Telur. Artinya apa? Ayam betina bertelur itu berarti ayam betina apa? Berkembang biak dengan cara bertelur ya. Ayam berkembang biak kita singkat dengan bertelur. Nah, kegiatan pada gambar apa? Berarti disediakannya apa? Tempat telur ya, disediakannya tempat untuk bertelur. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kita masih fokus ke kandangnya. Nah, ini ada kan telur, kemudian ada anak ayam kecil. Itu artinya apa? Ayam tumbuh dan berkembang.
ayam tumbuh dan berkembang. Ya, selain dari telur menjadi ayam, di sini juga tampak ya bahwa ada ayam yang sudah lebih besar ya. Kemudian di sini apa? Ayam yang sudah besar dipisahkan dari induknya ya. Kegiatannya ayam yang sudah besar, dipisah kandangnya seperti itu. Sudah besar, dipisah kandangnya. Seperti itu, kecil-kecil aja nggak apa-apa. Kemudian yang ciri-ciri selanjutnya yang kita temukan di gambar itu adalah ini ayam sedang apa kira-kira? Nah, sedang makan kan? Makan berarti dia kalau keluar dari kandang, makan, dia apa? Berjalan ya. Berarti ayam itu bergerak ya. Sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi disebutkan, ayam berjalan. Berarti kegiatan pada gambar ayam keluar dari kandang. Nah, sekarang yang terakhir apa ya kira-kira? Kita amati nih. Ini ada apa ini? Ini adalah tempat minum. Untuk siapa? Untuk si ayam. Artinya bahwa ayam itu memerlukan air untuk minum. Ya, kita tulis di sini saja yang longgar, memerlukan air. Kegiatan pada gambar apa? Ayah misalnya, ayah menyediakan tempat minum yang berisi air. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita lihat dari gambar ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita belajar untuk mengidentifikasi ya ciri makhluk hidup apakah yang tampak pada gambar berikut ya. Amati kedua gambar berikut. Nah, yang pertama, ini adalah sebuah keluarga yang sedang melakukan aktivitas apa? Makan ya, sedang makan. Berarti ciri makhluk hidup yang tampak dalam gambar ini apa? Manusia, memerlukan makanan ya. Nah, kita lihat di sini makanan yang dimakan oleh manusia itu apa gitu ya. Ini ada nasi, kemudian ini ada sayur, ini ada lauk. Lah, nasi itu berasal dari apa? Dari tumbuhan. Nasi dan sayur berasal dari tumbuhan. Sedangkan lauknya kita lihat ini ada apa? Paha ayam sama telur ayam. Nah, kita tulis saja makanan berupa nasi dan sayur. Sini berasal dari tumbuhan. Kemudian lauk berasal dari kalau ayam itu termasuk hewan. Jadi manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Nah, di sini juga tampak ya. Ini
si ayam tadi ini memerlukan makanan. Nah, dia memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang untuk menghasilkan yang namanya telur sama berkembang biak. Nah, berkembang biak ini nantinya kalau sudah tumbuh besar akan dijadikan bahan makanan oleh manusia, seperti itu. Nah, sekarang siapa yang suka menyanyi? Di sini kita akan menyanyikan lagu Anak Ayam. Nah, sesuai dengan gambarnya ya. Ini ada ayam, anak ayam ya, ini, dan ada ayam dewasa. Bagaimanakah cara menyanyikan lagu Anak Ayam? Nah, mari kita lakukan bersama-sama ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggallah induknya. Nah, sekarang masih ingatkah kalian tentang pola irama panjang pendek sebuah lagu? Nah, kalau tadi kita mendengarkan bernyanyinya, maka kita bisa menandai ya bahwa yang dinyanyikan panjang itu bagian mana. Nah, kita tandai saja langsung, yaitu teko teko tek, seperti itu ya. Kemudian berkotek. Ini lagi sini, kemudian sini juga panjang. 4, 3-nya panjang. Sini. Ini lagi. Nah, ini yang ditandai adalah syair-syair atau suku kata yang dinyanyikan secara panjang, sedangkan yang lainnya adalah dinyanyikan secara pendek. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas bahwa manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk salah satunya adalah sebagai sumber makanannya. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Nah, tadi kan hewan dan si tumbuhan sudah memberikan manfaatnya pada manusia. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, seperti yang tadi sebagai lauk pauk ya. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Jadi salah satu tujuan pengembangbiakan si ayam itu adalah untuk apa? Menghasilkan daging dan telur ayam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu hanya salah satunya ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak? Yaitu dengan cara dibuatlah sebuah peternakan. Nah, di sini sudah banyak sekali peternakan ayam ya, yang dengan jumlah telur yang dihasilkan setiap bulannya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama itu peternakan A. Jumlah telur yang dihasilkan per bulan ada berapa ini? Cara membacanya 3000 itu membacanya adalah 3000 butir
telur. Kenapa 3.000? Karena ini angka 3-nya menempati nilai tempat ribuan, maka otomatis 3.000. Sedangkan 00 ini kan 0 gitu, seperti itu. Jadi 3.000 butir telur. Yang kedua, peternakan B menghasilkan berapa ini? 1 menempati nilai tempat 1.000, berarti dibaca 1.000. Kemudian ini 500 butir telur. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Kemudian peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur. Sedangkan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Nah, sekarang pertanyaannya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan butir telur per bulan? Nah, berarti kita disuruh untuk apa? Membandingkan dari kelima peternakan ini jumlah butir telur yang dihasilkan setiap bulannya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita lihat ribuannya ya. Ribuannya itu ternyata beda-beda dari setiap peternakan. Ada yang 3, 1, 3, 2, seperti itu. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yang paling banyak, berarti kita harus apa? Mencari ribuan yang paling banyak ya. Nah, kita seperti itu aja. Ada 3, ada 1, ada 3, ada 2, ada 2. Jelas ya, ribuan yang paling banyak itu adalah 3 ya. Nah, tapi ada 2 antara si A dan C. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Kita mengetahui yang paling banyak, kita lihat angka yang kedua, yaitu di ratusan. Si A, ratusannya adalah 0. Makanya ini langsung 3.000 jumlahnya. Kemudian si C, ya, ini ratusannya ada 5. 0 sama 5 itu banyakan mana? Banyakan 5. Artinya peternakan yang menghasilkan telur paling banyak adalah si C ya. Peternakan C, kita singkat C. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, ini kan yang ditanyakan paling sedikit, maka kita mencari ribuan yang paling kecil. Ini 3 sama 3 udah tidak kita bahas lagi. Kemudian ada 1, 2, 2. Yang paling kecil mana? Antara 1 dan 2. Udah jelas? 1 ini ya. Berarti peternakan siapa yang paling sedikit? Yaitu peternakan B. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas selanjutnya. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Nah, tadi kan kita sudah tahu yang paling sedikit siapa? Si B ya. Kita tulis saja si B. Kemudian yang paling banyak kita juga sudah tahu siapa? Si C. Kita tulis di sini. Nah, sekarang yang kita bahas adalah siapa? Yang belum. Nah, yang belum itu kan tadi. Nah, yang belum kan A ya. Si A ini sama si D sama E. Sekarang kita cari yang paling sedikit di antara 3.000, 2.000, 2.500. Paling sedikit berarti kan ribuannya 2 ya. Antara 2.000 sama 2.500. Ya, lebih sedikit yang mana? Yang ini ya, D, 2.000, berarti yang kedua sini adalah D. Kemudian di sini tinggal 3.000 sama 2.500. Sudah jelas sekali ribuannya beda, 3 sama 2, berarti sedikitan yang E, 2.500. Kemudian yang keempat adalah peternakan si A. Nah, jadi urutannya
berdasarkan jumlah telur yang dihasilkan per bulan dari paling sedikit sampai paling banyak itu adalah dimulai dari peternakan B, kemudian disusul D, E, A, dan C paling banyak. Nah, sekarang untuk kita mempermudah membaca bilangan maupun mengurutkan bilangan sampai ribuan, kita perhatikan tabel nilai tempat bilangan 1250 ditunjukkan seperti berikut. Nah, 1250. Nah, ribuannya itu ada berapa? 1, maka nih ada 1 buah kotak yang isinya 1000 satuan ya. Kemudian kita lihat ke ratusan. Ratusannya ada 2. Berarti di sini ada 2 kelompok kotak yang nilainya masing-masing 100. Kemudian puluhan. Puluhannya ada berapa? 5. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Satuannya berapa? 0. Maka di sini tidak ada, atau biasa ditulis boleh juga 0. Nah, sekarang kalau nilai tempatnya sudah tahu, berapa nilai dari angka tersebutnya? Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000 ya. Kenapa 1 ini dibaca 1000? Karena nilai tempatnya ribuan. Kemudian angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200 dan dibaca 200 di sini ya, karena menempati ratusan. Kemudian angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50 ya. Ini bernilai 50, dibaca 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Maka di sini 0 atau tidak ada ya. Begitulah mengapa angka bilangan 1, 2, 50 itu dibaca 1250 berdasarkan nilai tempatnya. Nah, sekarang kita latihan mengerjakan soal. Ada 3 soal untuk membacanya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ada yang pertama bilangan 4750. Nah, sekarang ribuannya itu bilangan berapa? 4. Ratusannya 7. Kemudian puluhannya 5. Satuannya tidak ada atau 0 gitu ya. 0 boleh. Dibaca berapa? 4 menempati ribuan. Berarti 4000. Nah, ini untuk kita melatih membaca bilangan bisa menggunakan yang namanya ini ya, kamar-kamar nilai tempat ya, seperti itu. Kemudian 7 ini menempati ratusan, maka dibaca 700. Kemudian 5 menempati puluhan, 50 ya. Kalau 0 sudah diabaikan saja ya. Kemudian di sini yang kedua, contoh kedua, soal kedua itu diketahui bacaannya 8.000 langsung saja, berarti di sini ribuannya ada 8. Kemudian 400 berarti ratusannya ada 4. 17 puluhannya karena belas berarti 1 sini 7. Kalau dituliskan bilangannya adalah 8 4 1 7. Jangan lupa karena ini kita sudah ribuan dipisahkan dengan apa? Titik. Kita hitung dari belakang 1 2 3 kemudian kita beri titik ya, seperti itu cara menulisnya. Nah, sekarang contoh yang ketiga, tipe soal yang ketiga. Sudah diketahui ini ribuannya 1, berarti bacanya 1000 ya. Ini 0 0 0 ya. Udah seperti ini langsung. Demikian ya pembelajaran 3 kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat belajar. Terima kasih.